Assalamualaikum sahabat ruang belajar. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Kemiskinan itu seperti sebuah lingkaran setan yang menjerat dan sangat mengakar. Sangat sulit untuk keluar darinya. Banyak orang terjebak di dalamnya, namun hanya sebagian kecil saja dari mereka yang mampu keluar dan membebaskan diri darinya. Pertanyaannya, kenapa sih seperti itu? Kenapa sih sangat sulit untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan itu? Temukan secara ringkas jawabannya pada video berikut ini. Kenyataannya, banyak orang, walaupun mereka miskin, walaupun kondisi mereka sulit, mereka nggak sadar kalau mereka itu sedang nggak baik-baik saja. Gaya hidup mereka tetap wah, mereka ingin tetap dipandang oke, mereka ingin tetap disanjung, dihargai, dianggap keren. Mereka kadang membanggakan hal-hal yang seharusnya nggak penting-penting amat. Pendek kata, salah satu sumber utama kenapa mereka tidak pernah bisa dan sulit keluar dari zona kemiskinan adalah mereka nggak sadar kalau mereka sedang miskin. Ketidaksadaran bahwa mereka adalah orang-orang miskin, mereka adalah orang-orang dengan penghasilan yang sangat terbatas, membuat mereka hidup sembarangan. Hutang kadang dipilih sebagai alternatif agar mereka terlihat kaya. Mereka nggak sadar kalau hutang itu bukan solusi. Hutang adalah penambah masalah. Tapi toh kenyataannya, ketidaksadaran inilah yang membuat mereka tetap saja melakukan hal yang sama berulang-ulang. Selama seseorang nggak sadar dan nggak menyadari bahwa dirinya adalah orang-orang miskin, tetap saja pertolongan seperti apapun yang kita berikan kepada mereka nggak akan mengubah banyak hal. Ada begitu banyak bantuan yang mungkin diberikan oleh orang-orang yang dermawan kepada mereka. Ternyata apa yang terjadi? Sebagian dari mereka justru menikmatinya. Sebenarnya inilah masalah utamanya. Ketidaksadaran akan dirinya membuat mereka tidak akan pernah mau dan bersedia keluar dari zona itu. Kemiskinan mungkin bagi sebagian orang yang gak sadar ini dianggap sebagai sebuah privilege yang membuat mereka mampu menikmati hidup dengan gaya dan cara ini. Masalah kedua yang membuat kenapa sangat sulit buat mereka untuk keluar dari zona kemiskinan adalah mereka nggak ngerti bagaimana cara untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan itu. Coba deh kita bayangkan ilustrasi ini. Mereka orang-orang yang miskin biasanya penghasilannya terbatas. Kemudian di saat yang lain mereka punya kebutuhan yang sangat tinggi. Di sisi lain mereka punya hutang. Di sisi yang lain mereka punya anak yang harus sekolah. Pernah nggak bayangkan gimana cara keluar dari kondisi itu? Udah penghasilan terbatas, kemudian punya hutang, anak-anak sekolah, mereka mau bekerja sekeras apapun penghasilannya tetap sama seperti itu saja, karena emang skill mereka terbatas. Mereka sadar mereka harus melakukan sesuatu tapi nggak ngerti harus melakukan apa. Mereka ngerti bahwa ini bukan hal yang ideal untuk mereka, tapi mereka bingung harus memulai dari mana. Mau meningkatkan penghasilan, skill mereka terbatas. Mau berhemat nggak mungkin karena sebagian uang mereka sudah dipakai untuk membayar hutang. Mau nggak nyekolahkan anak juga apalagi. Mereka berharap pendidikan adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas diri anak-anak mereka. Ketidaktahuan tentang bagaimana cara keluar dari zona yang tidak nyaman ini membuat banyak orang mengerti dan sadar bahwa ini adalah situasi yang harus diubah, tapi mereka nggak ngerti harus dari mana mengubahnya. Maka nggak heran banyak orang terjebak dan terlalu lama di zona ini. Mereka bingung bagaimana cara untuk keluar dan mengatasinya. Sadar atau tidak, salah satu hal yang membuat mereka terjebak dalam kemiskinan adalah karena mereka memiliki skill yang sangat buruk. Skill yang rendah inilah yang membuat mereka dibayar secara nggak layak. Akhirnya apa? Sekeras apapun mereka bekerja, mereka mau banting tulang mulai pagi sampai malam,
tetap saja penghasilan mereka segitu, karena memang sumber yang mereka punya cuman itu. Maka pada titik ini, kualitas diri yang sangat rendah inilah yang membuat kenapa mereka sangat sulit untuk keluar dari zona kemiskinan. Bukan mereka nggak mau keluar dari zona kemiskinan, tapi memang sumber daya yang mereka punya sangat terbatas. Skill yang mereka punya juga sangat terbatas. Pada titik inilah sebenarnya mereka jika benar-benar serius ingin keluar dari zona kemiskinan, pintunya dimulai dari meningkatkan kualitas diri. Entah apapun caranya, maka belajar meningkatkan kualitas diri adalah cara terbaik agar mereka pada saatnya nanti memiliki kelayakan untuk dibayar lebih baik, untuk mendapatkan sumber income yang juga lebih baik. Lingkungan punya pengaruh yang sangat besar, karena mereka berada di lingkungan yang sama, dalam waktu yang lama, dengan cara-cara yang sama. Pada akhirnya yang mereka tahu hanya itu-itu saja. Mereka setiap hari bertemu dengan orang-orang yang gak jauh beda, yang mereka diskusikan juga gak terlalu jauh berbeda. Pada akhirnya pengetahuan mereka juga hanya itu. Lingkungan toksik yang ada di sekitar mereka membuat mereka semakin parah terjebak dalam lubang kemiskinan itu. Maka kondisi lingkungan yang gak sehat inilah yang membuat kenapa banyak orang terjerembab dalam waktu yang lama di lubang kemiskinan ini, karena memang mereka sulit keluar dari lingkungan yang tidak sehat ini. Hutang adalah hal yang membuat mereka terjebak hampir abadi dalam lubang kemiskinan ini. Penghasilan yang rendah, kemudian gaya hidup yang tinggi, kadang ditutupi dengan berhutang. Belum lagi kadang mereka terjerat dengan pinjaman online. Hutang konsumtif yang menjadi gaya hidup mereka membuat semakin sulit, membuat kondisi semakin tidak mudah. Sadar atau tidak, hutang adalah salah satu penjara terbesar yang membuat semakin banyak orang terjerat dalam lubang kemiskinan. Gaya hidup yang konsumtif, yang tidak diimbangi dengan penghasilan yang tinggi, membuat banyak orang berpikir jalan pintas. Mereka ingin punya ini itu dengan cara berhutang. Dan pada titik ini, ketika mereka mengambil keputusan untuk berhutang dalam membiayai gaya hidup mereka, mereka sedang mulai menggali jurang kemiskinan untuk diri mereka sendiri. Hutang inilah sebenarnya yang hampir telah menjadi penjara abadi, yang membuat banyak orang tidak akan pernah mampu keluar dari jebakan kemiskinannya. Hutang yang sudah terlalu menggunung membuat kerja keras mereka seolah nggak ada gunanya. Hampir sebagian besar penghasilan mereka dipakai untuk membayar hutang. Akhirnya yang terjadi, hidup mereka terjebak pada gali lubang tutup lubang. Tak jarang, kadang hutang adalah mekanisme untuk bertahan hidup. Mereka berhutang pada tempat lain untuk menutupi hutang pada tempat yang lainnya. Jika seseorang telah sampai pada fase yang seperti ini, mereka berhutang untuk menutup hutang yang lain. Mereka berhutang untuk sekadar menyambung hidupnya. Maka disinilah titik paling rendah, disinilah titik paling sulit dari lingkaran setan kemiskinan itu. Akhirnya sebagian besar waktu mereka ditukarkan hanya untuk bekerja, membayar hutang, dan kemudian bertahan hidup. Kondisi di mana sebagian orang kadang gak sadar kalau dirinya sedang miskin, yang kemudian ditambah dengan pola hidup yang sangat hedon, yang membuat mereka terjebak pada perilaku hutang yang sangat konsumtif, telah membuat sebagian orang sulit keluar dari zona kemiskinan. Belum lagi skill yang sangat rendah dengan kualitas diri yang sangat rendah, ketika mereka juga berada di lingkungan yang sangat buruk dan toksik, membuat semuanya semakin sempurna, membuat semuanya semakin sulit untuk diselesaikan. Saya berharap kondisi sulit ini sedang tidak Anda alami. Oleh karena itu, kita wajib untuk sadar diri dan memahami seberapa besar sih tingkat income kita. Kita juga wajib menjaga diri agar tidak terjebak pada hutang konsumtif. Kita harus fokus untuk selalu meningkatkan kualitas diri dan skill kita. Dan yang terpenting, kita memperbaiki lingkungan kita.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman dan pencerahan sendiri untuk kita. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.